Salam mulia, jaya jaya. Hari ini Lotrangga beserta jajaran di Istana Dream World of Lotrangga mengucapkan selamat di Hari Tentara Nasional Indonesia. Sebelumnya mengenal sebagai Hari ABRI di 5 Oktober 2021. Lotrangga ikut berbahagia. Dari perjalanan sebuah Tentara Nasional Indonesia sampai hari ini, Lotrangga ingin sharing pada proses bagaimana proses perjalanan dari sisi kelahirannya. Orang mengenal kelahiran Tentara Nasional Indonesia saat itu tepat waktu dekade tanggal 5 Oktober 1945. Berbarengan pada dekade itu kelahiran Pentagon di Bandung. Proses perjalanannya saat itu adalah disiapkan dari sebuah tentara saat itu yang dipimpin oleh waktu itu adalah Kolonel Haris Nasution, ya, yang pada akhirnya menjadi Jenderal Besar Nasution. Itu dari perjalanan Tasik menuju Bandung. Kemudian disahkanlah Tentara Nasional Indonesia. Yang jauh sebelumnya bahwa proses perjuangan ada peta, ada pasukan Hizbullah, ada pasukan rakyat, dan juga pasukan-pasukan lain yang menunjukkan bahwa saat itu kejuangan beliau-beliau adalah merupakan bagian penting untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir. Namun dari sebuah perjalanan tersebut tentu punya maksud dan tujuan bagaimana Tentara Nasional Indonesia diciptakan. Sekalipun menurut data internasional, Tentara Nasional Indonesia terdaftar atas dari Tentara Nederland Indi. Orang mengenal dari Belanda saat itu. Namun dari kejuangan itulah kemudian disepakati menjadi Tentara Nasional Indonesia. Apa dan bagaimana sisi kejuangan yang terpenting adalah bagaimana memperjuangkan atas perjuangan dan kejuangan sebagai pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa Tentara Nasional Indonesia terdaftar di sisi internasional. Itu yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Tentu perjalanan itu yang akhirnya Tentara Nasional Indonesia juga melahirkan kelahiran atas Polri. Dengan Brimob TNI-nya diambil sebagai badan sah bahwa di Republik Indonesia juga ada polisi. Tentara yang dimaksud ini adalah bahwa dengan pelaksanaan di orde ke orde, zaman ke zaman TNI pernah mengubah sebuah nama ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun dekade waktu tahun 1998, adanya proses yang diteruskan pada proses 1999. Saat itu saya masih ingat, pada kepemimpinan beliau Presiden Habibie mengundang 141 partai politik di Hotel Indonesia untuk tugas merancang garis besar haluan negara. Orang disebut GBHN. Yang terakhir yang saat itu disusun oleh 141 partai politik yang sah di Indonesia bersama Dewan Pertahanan Nasional merancang GBHN yang telah akan dipakai pada tahun 1999 setelah pemilu. Jadi sebelum Gus Dur. Lotrangga ingat dan Lotrangga
ikut andil di sana dalam penyusunan GBHN yang terakhir. Kebetulan Rotangga adalah anggota masuk Komisi Pertahanan Keamanan. Di Komisi Pertahanan Keamanan pembahasan GBHN tersebut, Rotangga telah memberikan ide bagaimana ABRI yang pada akhirnya harus kembali nama TNI. Rotangga masih ingat pada saat itu dibarengi dengan beberapa teman-teman yang ada di sana ya. Termasuk ada Profesor Salim Said, juga ada yang jadi menteri sekarang nih. Ya, Menteri Sekretaris Kabinet itu dulu juga ada di sebelah saya. Saya masih ingat betul. Pada saat itu Rotangga menyampaikan satu ide itu untuk kembali ABRI, kembali TNI namanya. Yang kemudian diproses pada proses keberadaan rancangan GBHN dan saat itu dirundingkan dengan beliau Pak Jenderal Wiranto saat itu adalah sebagai Menteri Pertahanan, ya, Menteri Pertahanan saat itu. Dan saat itu dibahas dengan kondisi Bapak Presiden saat itulah lahirlah ABRI kembali nama TNI. Kenapa ABRI kembali kepada TNI dan saat ini adalah TNI tidak bawa-bawa senjata? Karena kalau ABRI lebih konotasinya adalah berkaitan dengan membawanya senjata. Sementara adalah ABRI atau Tentara Nasional Indonesia harus selalu ada dwifungsi bersama rakyat. Tentu tidak boleh pamer-pamer senjata, ya kan? Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa apapun persoalannya, bahwa tentara bersama rakyat sampai hari ini dinyatakan berarti negeri itu akan kuat. Negara itu akan kuat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan politik, pertahanan, keamanan di sebuah negara sangat menentukan adanya tujuan baik pemerintah itu sendiri, tujuan itu apakah negara itu sendiri menyampai. Inilah yang perlu diperhatikan. Kenapa TNI saat ini masih dan harus di tiap tahun diperingati untuk ngasih ingat-ingat kita bahwa apapun keadaannya harus membangun selaras dengan rakyat. Adanya TNI bersatu dengan rakyat kuat dikatakan. Buktikan itu dan itu kita harus membuktikan itu. Tentu rakyat yang mana dan bagaimana ini juga kita harus menjadi satu pemikiran terhadap kita. Bagaimana pemikiran, apakah yang disebut masyarakat, apakah yang disebut rakyat, tentu ada pengertian itu dibuat. Masyarakat tentu adalah manusia sahaya milik rakyat. Sedangkan rakyat itu sendiri adalah raja yang punya hikayat. Itu pengertian-pengertian sisi bahasa. Ya bukan bahasa Indonesia itu ada punya pengertian-pengertian. Makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saat Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen, ya sebelum diamandemen, tetap bahwa kedaulatan negara Indonesia ada di tangan rakyat. Tapi dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai pelaksananya. Bagaimana dengan ketentuan fungsi bahwa TNI sebagai pertahanan keamanan dan kita bisa tinjau kembali dengan adanya TAP MPR yang menentukan bahwa pemisahan ada fungsi TNI dan juga ada fungsi Polri sebagai juga pertahanan keamanan pada posisi sekarang. Ini menjadi satu hal yang perlu dimusyawarahkan menurut kita dan menjadi perhatian khususnya wakil-wakil kita di parlemen kita, yaitu baik di MPR, DPR dan juga menjadi perhatian Presiden saat ini bagaimana mempertahankan, mengokohkan kekuatan politik, pertahanan keamanan, sosial budaya kita dengan seksama dan kuat. Terima kasih dan selalu selamat. TNI bersama jajarannya tetap harus kuat dan bersatu bersama rakyat. Mulia, jaya, jaya.